Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Psychology People, perkenalkan aku Abdullah Hafid Dikam, biasa dipanggil Hafi, dari Psikologi UNAN Angkatan 2021. Nah, pada program kali ini kita akan membahas prospek karir dari psikologi pendidikan. Seperti yang sebelum-sebelumnya telah dilaksanakan di Psypros atau Psikologi Prospek, kita membahas lini karir ataupun prospek karir dari berbagai lini-lini yang ada di psikologi. Nah, pada kesempatan ini kita bersama Ibu Risa yang merupakan salah satu dosen dari Psikologi Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, dan beliau memiliki peminatan di APPI atau di Psikologi Pendidikan, dan beliau juga tergabung ke dalam Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia. Mungkin kita bakal berkenalan dulu ya Ibu kepada Ibu. Halo Ibu. Halo Hafi. Gimana Ibu kabarnya nih Ibu? Alhamdulillah ya baik. Akhirnya sampai juga ya di studio. Alhamdulillah ya Bu. Jadi mungkin biar teman-teman bisa lebih kenal nih Bu dengan Ibu, boleh Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu? Oke, halo teman-teman psikologi. Saya Risa. Saat ini saya adalah psikolog di bidang pendidikan dan juga merupakan sekretaris Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia wilayah Sumatera Barat. Keseharian saya selain praktisi sebagai psikolog dan juga dosen di UPI PTK. Terus kalau untuk latar belakang pendidikan, saya kuliah S1 dan magister profesinya itu di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Jadi memang masa studi di Depok, baru pas selesai studi magister profesi saya kembali ke Padang. Oke. Baik Bu, jadi mungkin kalau misalnya sebenarnya menurut saya pribadi psikologi pendidikan itu cukup hype ya Bu akhir-akhir ini, karena pembahasan-pembahasan tentang sekolah inklusi, terus habis itu psikolog pendidikan, konseling pendidikan itu mulai marak gitu yang saya baca-baca gitu Bu. Nah mungkin di awal-awal saya ingin nanya nih Bu ke pengalaman perkuliahan Ibu. Waktu dulu tuh, waktu S1 tuh terutama di UI gitu kan Bu, itu gimana sih Bu? Dan gimana ceritanya kok Ibu bisa tiba-tiba, oh aku ingin ke psikologi pendidikan nih, seperti itu Bu? Oke, sebenarnya apa ya, dari awal kuliah itu sama sih seperti mungkin kebanyakan mahasiswa psikologi gitu ya. Kalau saya pribadi, saya itu kenapa milih psikologi itu karena ya saya senang untuk mendengarkan cerita orang. Kemudian saya pikir apa ya, kira-kira jurusan yang masih deket sama kesukaan saya ini gitu. Akhirnya waktu saya SMP itu ada acara pencarian bakat dan ada salah satu psikolog yang jadi jurinya, dan saya berpikir seru juga ya, karena saya lihat psikolognya itu kayak mandu games, terus juga ngobrol gitu kan sama peserta-peserta ajang pencarian bakat ini. Jadi tertarik, kayaknya psikolog enak, bagus nih gitu ya. Jadi jurusan yang akan saya tekuni. Akhirnya SMP, dan alhamdulillah ketika lulus SMA saya lulus juga di prodi psikologi UI. Nah ketika memasuki masa kuliah, jeng ternyata belajar psikologi tidak semudah gitu ya, semudah mendengarkan curhatan orang, kasih saran gitu kan, oke gitu kan, terjebak dengan statistika, filsafat dan yang lain. Dan akhirnya ya mata kuliah dasar ya, semester awal mata kuliah dasar, kemudian baru ketemunya terus di semester 3 kita dikenalkan oleh mata kuliah kayak psikologi pendidikan, PIO, dan sosial, perkembangan gitu ya, abnormal gitu. Dan akhirnya saya merasa cocok di psikologi pendidikan. Sebenarnya saya sempat gambang antara perkembangan atau pendidikan. Nah, waktu saya kuliah S1 itu kami belajar semua, tapi kami bisa memilih 2 sebenarnya jurusan gitu ya, peminatan. Jadi awalnya saya pengen jadi PIO gitu kan, karena keren gitu kan, karena juga prospeknya gitu, HRD common inilah untuk mahasiswa ya psikologi gitu kan. Tapi ketika saya menyelami, nggak semenarik itu belajar di IO, maaf ya teman-teman PIO gitu. No offense ya teman-teman IO. Maaf ya gitu, menurut saya nggak semenarik itu, karena metode pembelajarannya itu adalah baca buku presentasi gitu kan, dan dosen memberikan feedback. Mungkin itu yang akan diasah untuk orang PIO, karena mereka harus bagus dalam presentasi gitu ya, persuasi juga gitu. Jadi saya nggak dapet feel di situ sebenarnya gitu ya.
akhirnya saya selami pendidikan tuh kayak menarik deh gitu kan, kayak kita tuh mengupas tentang gimana sih proses belajar itu, gimana kita bisa membantu agar proses belajar orang itu atau individu itu bisa berjalan dengan optimal dengan memanfaatkan kekuatannya, kemudian juga mungkin bukan kelemahan ya, tapi kayak aspek yang hal-hal yang bisa ditingkatkan gitu. Kemudian Potensi berarti. iya, potensinya gitu. Fokusnya itu bukan penyebabnya apa, tapi apa yang bisa kita dorong lagi agar si individu ini lebih berkembang, lebih optimal potensi dirinya. Dan juga bagaimana kita memodifikasi metode pembelajaran agar itu bisa menarik, bisa fit sama si pembelajarnya gitu. Jadi hal-hal itu menurut saya menarik. Dan saya sempat konsul sama PA sebenarnya. Jadi teman-teman mahasiswa jangan ragu untuk bertemu dengan PA-nya ketika teman-teman mungkin bingung ya gitu kan, saya tuh harus lebih menjurus kemana. Dan saya konsul, dan PA saya waktu itu bingung, Mbak, saya bingung gitu kan mau pilih apa ya Mbak ya, saya tertarik juga sama anak-anak, saya juga pengen di pendidikan, tapi saya bingung antara yang mayornya itu pendidikan atau perkembangan. Terus simpel sekali, dosen PA saya simpel sekali bilang, kamu tertariknya di usia anak yang berapa? Saya tuh nggak suka anak yang kecil banget sih Mbak gitu kan, karena kayaknya saya nggak punya skill untuk telaten untuk anak-anak kecil. Mungkin anak SD remaja itu kalau dia udah agak gede kan sih bisa lah Mbak. Nah ya udah gitu kan, berarti kamu ambil pendidikan. Loh iya Mbak, iya, karena kalau perkembangan ya kamu akan fokus dari bayi gitu ya, anak bayi gitu kan. Kalau pendidikan ya minimal anak sekolah lah jatuhnya kan yang kita temui gitu kan. Oke, gitu ya Mbak, iya gitu, karena sampai dewasa pendidikan itu nanti sampai usia dewasa. Oke, jadi kayak berpikir, jadi selama ini yang saya pikir itu rumit ya ternyata Simpel itu aja gitu. Ya gitu ya, simpel itu doang. Oke, baiklah. Nah akhirnya saya milih di semester, kalau nggak salah tuh semester 5 ya. Semester 5 kami pilih 2 gitu, mayornya pendidikan, terus saya ambil perkembangan, sampai juga di skripsi saya ambil tentang topik 2 itu kayak gitu. Nah kalau untuk profesi sebenarnya saya adalah tipikal orang yang mencoba-coba juga nih gitu kan. Saya pernah mencoba untuk ikut seleksi profesi IO. Maksudnya masih berharap gitu ya? Masih berharap, karena setelah lulus saya kerjanya justru di HR konsultan gitu kan. Kayak handle recruitment, selection gitu, kayak report segala macam ke user gitu. Kayaknya gampang nih psikologi industri organisasi gitu kan. Ternyata enggak gitu. Maksudnya tuh ya itulah, kita nggak bisa memungkiri ini kita ya, kepribadian kita nggak bisa mengungkiri kemampuan kita sendiri, minat kita sendiri, dan itu terlihat pada saat seleksi. Sampai psikolognya bilang kamu tuh nggak cocok sebenarnya di sini gitu kan. Iya ya Mbak ya, iya coba deh kamu cari lagi bidang yang kamu sukai. Ternyata memang ketika saya ikut lagi, saya langsung lolos untuk yang psikologi profesi pendidikan gitu kan. Oke, berarti tuh kayak ya udahlah gitu kan, ketika kita udah punya satu nih Jalur, ya udah kalau kamu pengen tekunin ya udah tekunin sampai ujung gitu. Tuntasin aja CV, jangan setengah gitu, itu akan bikin bingung lagi kan. Nah gitu sih sebenarnya. Oke Bu, terus Bu, kegiatan atau mungkin proses-proses pembelajaran selama di profesi pendidikan tuh gimana sih Bu? Apakah perbedaannya itu di mana aja dengan profesi klinis misalnya, atau profesi IO misalnya, dan lain-lainnya gitu Bu? Nah sebenarnya saya nggak bisa komparasi ya, karena saya hanya menjalani yang pendidikannya aja. Tapi ketika profesi di semester pertama itu kami gabung dengan anak-anak magister profesi PIO sebenarnya, psikologi industri organisasi, karena sedikit jumlah kami gitu. Jadi pendidikan di angkatan saya itu 2013 itu hanya 13 juga. 13 nggak ya? Apa 12 ya? 12. Sedikit itu ya? 12 gitu ya, sedikit. Jadi digabung sama industri organisasi yang juga jumlahnya juga ya sekitar itulah, belasan juga gitu. Ya kami satu kelas itu 30 jadinya. Terus akhirnya ya kami
belajar kalk lagi, Mhm. belajar statistik lagi gitu kan, belajar math lagi gitu kan, refresh lagi, bikin tugas lagi, dan baru kemudian di semester 2 baru yang benar-benar untuk Jurus gitu profesiannya, Bu. iya penjurusnya diagnostiknya lebih Ah. dalam di pendidikan gitu. Nah, kalau di psikologi pendidikan UI ya khususnya itu di awal semester 2 apa semester 1 ya? Semester 2 deh. Kita punya satu ruangan khusus untuk Maprodik, Magister Profesi Oh. Pendidikan. Satu ruang belajar khusus dan itu digunakan terus-menerus oleh semua angkatan. Tapi kan kebetulan kalau semester 2 memang kegiatannya di kelas gitu. Tapi ke semester 3 udah mulai intake Turun kasus lapangan ya gitu ya, Bu. di lapangan gitu. Jadi ya udah itu ruang kelasnya kami yang punya. Jadi awal pembelajarannya itu ini menarik banget karena kayaknya cuma di sini aja nih di psikologi pendidikan kami itu DINKEL, dinamika kelompok. Jadi kami diserahkan kalian nih punya papan nih gitu kan, papan buletin untuk angkatan 2013. Kalian bikin sendiri gitu. Akhirnya kami bikin kayak cari ini yuk, cari akronim yuk gitu. Saya ingatnya akronim kami itu DONAT karena kami 12 kan gitu. Jadi DONAT itu Dozen donat gitu ya, Bu. dozens apa ya, dozen taste of success gitu deh, donuts gitu ya, pakai S belakangnya, pokoknya kayak gitu. Jadi oke gitu kan. Jadi filosofinya adalah kami ber-12 punya passion masing-masing, nanti berhasilnya juga rasanya Masing-masing beda-beda juga. gitu kan, karirnya akan berbeda di 12 orang ini. Dan ternyata benar gitu, kayak oh iya kami akhirnya menggeluti profesi yang berbeda-beda jatuhnya gitu. Nah, DINKEL di situ adalah untuk kayak menyelami sebenarnya teman-teman kita itu latar belakangnya seperti apa, dia orangnya seperti apa, dan itu tuh kayak membantu apa ya, support group untuk belajar gitu loh, Vi gitu. Jadi kalau misalkan oh ya kita bahas diri saya tuh seperti ini, saya berasal dari lingkungan yang budayanya mungkin lebih banyak ya, ceritakan masing-masing, jadi akhirnya mengerti. Terus ada kayak pengalaman-pengalaman yang apa ya, pengalaman-pengalaman yang berkesan sekali. Pada saat itu 2013 saya itu baru saja ayah saya meninggal gitu kan. Jadi saya bilang gitu, perasaan saya masih gundah gulana dan teman-teman saya mengerti, dan akhirnya ya itu adalah jadi support system kami gitu kan. Nah, teman-teman yang lain juga punya pengalaman yang seperti ini, keluarga yang seperti ini. Akhirnya kami ya udah gitu, akhirnya kami mengerti. Dan uniknya di semester, jadi kan prodi itu kan seharusnya lulusnya 4 semester ya, Novi. Profesi itu Regulernya 2 iya, tahun berarti 2 Bu? tahun reguler. Oh, reguler. Tapi dari 12 itu cuma 2 orang yang lulus tepat waktu. Sisanya kami extend ke 1 semester gitu, karena waktu itu ada kendala di perubahan sistem ujian HIMSI. Dan itu kami baru bisa tesis kalau sudah ujian HIMSI. Ujian HIMSI itu diadakan di Januari, di akhir akhir tahun, dan mepet banget buat tesis gitu. Akhirnya ya udah gitu kan, akhirnya 10 orang yang lulus gitu. Dan kami tuh punya tagline di angkatan saya tuh no one left behind. Jadi tuh kita betul-betul ditungguin semuanya, Bu. ditungguin sama kita sama-sama jadi support sistemnya tuh berasa banget kalau di pendidikan. Mungkin itu yang jadi kekuatan di psikologi pendidikan UI gitu. Kalau klinis, saya yang dari observasi kami ya mereka jalani sendiri-sendiri ke profesiannya gitu. Individualis, ya, cenderung individualis gitu. cenderung ya take over ya kasusnya individual juga kan gitu. Iya. Nah, makanya banyak mungkin teman-teman klinis yang kasusnya nggak tuntas, Vi gitu, karena kliennya individual. Dan kan kita nggak tahu ya kalau berhadapan dengan manusia ya bisa aja dia termination, maksudnya konselingnya atau proses kasuistiknya tuh nggak berjalan sampai selesai. Tiba-tiba ingin selesai duluan ya, gitu ya, Bu. kan. Itu kan ya itu hak mereka gitu kan ya, kayak gitu. Tapi kalau yang pendidikan ini kami jaga sekali. Saya tuh apa ya, saya tuh adalah tipikal mahasiswa yang tepat waktu gitu. Maksudnya kalau deadline-nya misalnya sekarang tanggal 15 nih, ya saya akan memaksimalkan deadline gitu kan sampai tanggal 14. Jadi teman-teman saya, ayo. Akhirnya saya belajar, oh ya baiklah, agar teman-teman saya tidak cemas gitu ya. Nah, saya ikutin pace mereka gitu ya. Oke, tanggal 10 udah semua, udah tinggal apa finalisasi. Kapan bimbingan? Oke, udah selesai. Jadi akhirnya saya
untuk bikin tesis kami Mm-mm. itu nggak di kosan masing-masing, tapi Oh, mau ngumpul gitu Bu. nggak gitu kan, yuk 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 di sini. Saya punya satu teman akrab yang kita nesis bareng, Mm-mm. bikin laporan bareng, karena berasa sih Vi gitu Mm-mm. kalau ngerjain sendirian tuh kayak nantilah, nyuci, Procrastination gitu. iya prokas dulu atau nyuci dulu lah gitu kan kalau di kosan gitu. Nah jadi tuh emang harus yuk kita bangun lingkungan belajarnya yang memang mendukung, Mm-mm. saling mendukung, dan kita capai goalsnya bareng-bareng juga kayak Oh, gitu. oh menarik banget ya psikologi pendidikan UI. Tertarik nih kayaknya. Oke Bu, terus setelah udah selesai nih Bu profesi dan udah menjadi psikolog profesi, ya psikolog profesi dan berada di peminatannya pendidikan gitu Bu. Nah, gambaran karir di lingkup pendidikan tuh sebenarnya gimana aja sih Bu? Mungkin kayak kalau dosen itu kan ya hampir semua lini punya bidangnya masing-masing di dosen gitu kan Bu. Tapi di luar dosen gitu Bu, kira-kira gimana karir yang memang ini psikologi pendidikan banget gitu Bu? Ya, nah saya bilang saya kasih apa ya jatuhnya ya, apa dia Apa nih Bu? buka Buka-bukaan sebenarnya gitu. dosen itu saya mau bilang Mm-mm. adalah dosen itu sebenarnya bukan profesi seorang psikolog. Oh. Jadi teman-teman gitu ya, seharusnya seorang psikolog itu tidak menjadi Dosen. gitu ya, Oke. seharusnya, karena ya goalsnya adalah praktisi gitu. Mm-mm. Kalau mau Oh jadi iya. dosen ya ambilnya bukan magister, Akademisi, Bu. ya bukan magister profesi tapi Mm-mm. science Mm-mm. atau terapan gitu ya. Tapi ya itulah, karena di Sumatera Barat orang taunya psikolog ya dosen gitu Mm-mm. kan, ngajar ya psikolog Iya gitu. gitu. Makanya profesinya dua nih sebenarnya. Dan di undang-undang PLP yang sekarang Mm-mm. itu jalur akademisi sama Iya. jalur profesi dipisah Terpisah. gitu. Oh. Jadi nggak bisa lagi nih paket hemat ya. Kita bilangnya pahe gitu Iya. ya, paket hemat gitu kan, dapat magister, dapat Profesinya profesi juga. juga psikolog juga. Nah sebenarnya ya dosen itu ya inilah ya, di luar seharusnya seorang psikolog di bidang pendidikan dia bisa jadi konselor di sekolah, Oh. atau yang dikenalnya itu sebagai psikolog sekolah Mm-mm. gitu. Itu adalah jalur profesional untuk lulusan psikolog yang ambil concernnya itu ya di dalam setting Pendidikan. sekolah Oh, gitu. sekolah. Dan latar belakangnya itu nggak cuma pendidikan Vi gitu, psikolog klinis juga bisa praktek sebagai Oh. psikolog sekolah gitu. Jadi itu sebenarnya bisa dari mana aja sih. IO Mm-mm. juga bisa praktek di Psikologi psikolog sekolah, tersebut. tapi mungkin kapasitasnya beda-beda Mm-mm. gitu. Kalau konselor sekolah, saya punya teman berapa orang yang jadi konselor sekolah, banyak. Ada yang konselor tingkat SD, SMP, ada SMA gitu kan, ada bahkan di universitas. Ada yang pendidikannya itu reguler, ada yang pendidikan inklusi khusus special need children gitu ya. Ada yang memang untuk adult education gitu, dan ada yang memang berkarir sebagai dosen gitu. Kemudian ada yang memang mengembangkan pendidikan usia dini gitu, kayak kasih stimulasi kelas-kelas stimulasi bayi dan balita gitu, terus kelas parenting yang memang reguler gitu. Jadi banyak sekali yang bisa diberdayakan sih sebenarnya gitu. Berarti izin follow up Bu. Jadi kalau misalnya gitu, apakah psikolog sekolah itu ada kemiripan dengan kalau yang orang-orang secara luas tuh mungkin taunya BK istilahnya kan, bimbingan dan konseling kan Bu, yang hampir ada di setiap sekolah gitu Bu. Berarti kira-kira lini perbedaan atau pembagian tugas antara psikolog sekolah sama BK bimbingan dan konseling itu gimana tuh? Batasannya ya. Batasan-batasan. Oke, mungkin dalam aspek ininya treatmentnya, penanganannya gitu. Mungkin kalau misalkan kita bawa lagi yang tentang penanganan intervensi ini ya, bukan intervensi. Jatuhnya kita bahas tentang kesehatan mental aja gitu kan, untuk di siswa lah jatuhnya. Nah kalau misalkan anak ini misalkan dia kenapa nilainya rendah gitu, yang pertama manggil anak ini adalah guru BK-nya gitu, atau wali kelasnya. Guru BK akan datangi wali kelas gitu kan biasanya gitu kan, kenapa anaknya gitu, oh ya dia gini sering nggak masuk gitu, tugasnya nggak selesai, ya udah diajak konseling gitu ya. Mungkin zaman-zaman saya gitu ya, BK tuh mengerikan ya gitu, tapi polisi sekolah istilahnya ya Bu. Iya benar gitu, tapi sebenarnya tugas mereka itu adalah sebagai konselor gitu kan. Mereka tuh harus mencari apa sih yang menyebabkan anak ini bermasalah gitu, tanda kutip, atau apa sih hambatan belajarnya sebenarnya. Oke, kalau misalkan hambatan belajarnya adalah
nggak paham, anak ini nggak paham, oke, pengulangan, pengayaan, di mendalami lagi materi. Kalau sudah pengayaan tidak bisa juga, oke, kita kasih remedial, kita ulangi lagi tapi one on one gitu. Kalau di kelas kan satu guru Iya, banyak satu guru siswa, banyak tapi orang. ini pendekatannya individual. Kalau enggak juga, oke, mungkin bisa dibuatkan target-target ininya, individualnya bagi dia aja gitu, apa yang harus didalamin. Kalau enggak juga, oke, ada masalah nih mungkin gitu dalam apanya nih, Kemampuannya, prosesikan prosesnya. informasi. Nah, yang paling dekat adalah dengan melakukan, kita harus tahu nih kecerdasannya tuh tingkat di mana. Nah, BK mereka alat intelijensinya saya nggak tahu. Kalau terakhir tuh mereka belum punya tes intelijensi gitu, tapi sekarang mungkin sudah mengembangkan atau gimana. Nah, yang punya tes intelijensi adalah ranahnya psikolog gitu, yang bisa memberikan administrasi, memberikan interpretasinya, terus menjelaskan potensi si anak, itu ranah psikolog gitu jatuhnya. Jadi sebenarnya BK sama psikolog itu ya beriringan sih gitu. Jadi kita nggak perlu sikut-sikutan sih teman-teman gitu ya. Ya aku kayak konselor, aku juga konselor, tapi ya nggak apa-apa gitu kan, kita konselor di bidang yang saling melengkapi gitu. Jadi kalau misalkan kalau saya enaknya itu bilangnya layer pertama. Kalau layer pertamanya itu BK, nanti layer ring kedua itu mungkin baru refer ke psikolog gitu. Kalau nggak tuntas di BK sama guru BK, mungkin perlu bantuan profesional lain. Sama kayak misalkan anak berkebutuhan khusus gitu, programnya mungkin BK tahu, mungkin dari BK-nya tahu nih anak nih punya pola belajar yang berbeda nih dari siswa-siswa reguler, tapi apanya ya, tapi gimana ya caranya. Nah, mungkin bisa di refer ke psikolog nanti yang akan breakdown tuh, akan menjelaskan, oh ini langkah-langkahnya, nanti tolong ya didampingi. BK nanti bisa lihat mendampingi wali kelas atau guru mapelnya. Nanti kita akan idealnya itu konferensi sih gitu kan, konferensi sama guru BK, sama guru walasnya, sama guru mapel, kita bedah nih anak ini gimana gitu. Idealnya tuh seperti itu. Gitu fungsinya. Berarti ternyata karirnya sangat luas ya teman-teman, bukan cuma di dosen aja, tapi juga ada psikolog sekolah, terus juga jadi konselor dan lain-lainnya. Dan ternyata bersinggungan juga ya sama BK, dan jadi di situ tuh pas kita praktik nggak mungkin cuma sendirian doang gitu, Bu. Pasti bakal ada sandingannya sama teman-teman yang lain gitu ya, Bu. Nah, lalu Bu, kan dari psikologi pendidikan itu, dari yang kami cari-cari, ternyata ada yang namanya Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia kan, Bu. Nah, itu kira-kira gimana sih, Bu, gambaran umumnya gitu, mungkin kayak dari lingkungan, atau habis itu budaya organisasi, juga mungkin kegiatan-kegiatan rutin yang mungkin biasanya diadakan secara tahunan ataupun setiap semester seperti itu, Bu. Oke, iya, Asosiasi Psikologi Pendidikan Indonesia atau APPI. APPI Psikologi, karena ada juga APPI yang sepak bola. APPI Psikologi. Kita itu adalah asosiasi, nggak cuma psikolog tapi ilmuwan sebenarnya. Jadi ilmuwan yang punya minat di bidang pendidikan. Jadi nggak cuman S2 tapi S1. Kalau misalkan teman-teman S1 lulus kemudian punya minat atau berkarir di, katakanlah sebagai konselor untuk pelajar atau konselor untuk mahasiswa dan tertarik gitu ya lebih dalam, ya bisa bergabung ke APPI sebenarnya. Nah, APPI itu asosiasi ketujuh ya yang dimiliki HIMSI gitu. Udah lumayan ini juga lah, udah lumayan lama juga ya. Dan fokus kami adalah bagaimana siswa itu optimal belajarnya gitu kan. Entah tadi yang kita optimalkan itu siswanya, atau metode atau strategi belajarnya, atau lingkungannya gitu. Lingkungan secara luas ya, bisa sistem sekolahnya, bisa orang tua dan temennya atau peernya. Jadi tuh lini apanya ya, treatmentnya ya, atau lini pekerjaannya itu menyasar individual, secara individual si pembelajarnya, tapi juga ke ininya, lingkungan sekitarnya gitu. Nah, kalau untuk kegiatannya mungkin lebih update itu teman-teman follow Instagram. Follow Instagram. Jangan lupa follow, guys. Ya, follow Instagram APPI.psikologi gitu. Itu untuk APPI pusat gitu. Kalau untuk APPI Sumber bisa APPI_Sumber gitu ya, untuk Instagramnya. Kami yang rutin itu adalah seminar
Bukan seminar bisa, oh ya sekarang udah mulai offline dan juga online gitu. Nah yang terdekat itu kita akan mengadakan Munas Musyawarah Nasional dan digabung dengan APSI, APSI itu Asosiasi Psikolog Sekolah oh. Indonesia. Jadi bekerja sama nih gitu. Sebenarnya kegiatan APSI itu bisa diikuti oleh anggota APPI. Kegiatan APPI itu juga bisa diikuti oleh APSI karena orangnya ya itu aja isinya. Ya bener gitu, itu aja gitu, praktisinya juga itu aja. Dan untuk Munas 2024 itu kami concern ke pendidikan inklusi memang gitu. Nah itu terbuka untuk umum, yang Munas puncaknya itu adalah Januari gitu. Di awal Januari itu diadakan di Unika Atmajaya gitu. Kebetulan juga Bu Weni, ketua PPI Psikologi yang pusat itu adalah dosen di Unika Atmajaya. Yang paling terakhir itu kita yang event kemarin yang di UNAN tentang Hari Disabilitas ya gitu. Nah itu. Berarti ternyata ada APPI, ada juga APSI ya Bu, psikologi sekolah. Iya, benar. Oke, ini insight baru nih guys. Kami pribadi juga masih baru nih mengetahui APSI ini. Terus Bu, kalau misalnya kita nih sebagai mahasiswa atau mungkin dari lulusan S1 psikologi pengen mau masuk ke peminatan sekolah gitu Bu. Nah, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan oleh kami ini yang harus yang mau masuk ke pendidikan ataupun psikolog sekolah nantinya gitu? Oke. Kalau yang bidang pendidikan ya, mempersiapkan apanya ya, pengetahuan ya. Itu mata kuliahnya pasti yang memilih yang berhubungan dengan pendidikan gitu, kayak yang paling dasar itu adalah psikologi belajar. Psikologi belajar, kemudian psikologi pendidikan pasti ya gitu kan, dan sedikit tentang psikologi perkembangan juga. Terus iya, ada ternyata ya Bu sih Bang ya. Iya, kayaknya bersinggungan semua deh, Vi, karena kita juga belajar tentang patologi juga kan. Kayak misalkan anak-anak berkebutuhan khusus itu kan juga yang kita bahas itu patologisnya gitu, psikopatologi anak sebenarnya. Terus juga kuatkan juga di metode apa ya, kalau saya S1 dulu itu pelatihan kami bilangnya. Pelatihan itu kayak kita merancang sebuah program untuk mengubah perilaku. Nah gitu. Mungkin kayak psikoedukasi atau intervensi perilaku gitu Bu? Iya kayaknya iya ya, intervensi perilaku di sini gitu kan. Tapi secara kelompok juga ya, kalau modifikasi perilaku itu kan individual. Iya, individual. Nah yang kelompok tuh apa ya, intervensi psikologi non klinis apa? Kalau di UPI itu intervensi psikologi non klinis. Kalau di sini pelatihan kah? Kalau di sini kemungkinan ada yang psikoedukasi gitu Bu. Jadi kami memberikan psikoedukasi, terus itu kalau misalnya intervensi perilaku iya fokusnya ke individual, kognitif juga ke individual. Mungkin masih di depan lagi sih Bu, bakal ada yang lebih kompleks lagi kemungkinan. Mungkin ya. Jadi itu fokus gimana teman-teman bisa merancang satu program gitu ya. Kemudian juga dengan metode pembelajaran yang menarik gitu ya, sehingga pesertanya engage, terlibat gitu ya, antusias, dan outputnya juga lebih baik dibandingkan metode yang reguler aja gitu. Kalau saya boleh sharing, saya tuh sebenarnya senang sekali bereksperimen. Eksperimen itu maksudnya mencoba lah jatuhnya. Kemarin itu terakhir, sekarang saya masih mengampu tes bakat dan minat. Akhirnya kan ada kuis ya. Nah kuis itu saya kemas dengan games gitu, games yang tentang mafia games gitu, gitu. Jadi mereka punya goals individual, juga punya goals kelompok gitu. Jadi games saya itu memang kayak survival games gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu tentang werewolf game gitu ya, mafia games itu sama sebenarnya. Jadi ya mereka harus mencari penyusup di antara kelompoknya dan juga menyelesaikan misi untuk menjawab soal-soal kuis gitu. Nah itu kayak bagi mahasiswa saya tanya gimana gitu, seru Bu gitu kan, nggak kepikiran kita bisa kuis tapi sambil main games nih. Oke, mantap gitu. Jadi saya senang sebenarnya gitu untuk metode-metode yang seperti itu gitu, karena saya pikir nggak cuman mahasiswa ya yang belajar, kami sebagai pengajar juga, dosen juga harus belajar, karena karakteristik mahasiswa juga akan berbeda-beda gitu, akan berbeda saat saya kuliah dengan teman-teman yang sekarang kuliah gitu. Jadi kalau kami sebagai dosen nggak catch up dengan karakteristik mahasiswanya atau karakteristik siswanya, itu nggak akan survive juga gitu.
Oke Bu, ternyata cukup banyak ya yang perlu dipersiapkan kalau misalnya kita mau masuk ke peminatan pendidikan. Nah, lalu Bu, kira-kira pesan nih Bu bagi mahasiswa-mahasiswa yang sekarang kayak masih bimbang mau kemana ya, mau ke pendidikan atau ke Sibang misalnya kayak Bu, atau ke PIU, IO dan segala macamnya gitu Bu. Kira-kira ada nggak Bu pesan bagi teman-teman yang masih bimbang istilahnya gitu Bu? Oke, pesannya simpel, banyak baca, banyak cari tahu gitu ya sebenarnya. Karena kalau bimbang itu udah bagus sih sebenarnya. Mm-mm. Kalau ketika teman-teman bimbang, berarti teman-teman itu kayak berpikir lebih dalam gitu kan, Mm-mm. gitu kayak proses untuk mengambil keputusan itu emang harus bimbang dulu. Hmm. Gimana caranya memastikan? Oke, yang paling gampang, hindari hal yang nggak kamu sukai dulu. Ah. Daripada bingung gitu kan, saya suka apa, oke belum ketemu, hindari hal yang tidak kamu sukai. Kayak saya nggak suka saya nggak suka metode belajar yang Baku gitu-gitu aku aja gitu, gitu ya. monoton gitu Monoton. kan, Mm. baca buku presentasi itu doang nih gitu kan. Oke, saya akan menghindari itu. Yang pertama, kalau Anda bagaimana? Kalau teman-teman bagaimana? Jangan terjerumus dalam hal yang kita nggak Nggak suka suka. gitu. Mm. Karena sejatinya profesi psikologi, maksudnya ilmu psikologi itu adalah ilmu yang kita akan belajar sepanjang hayat. Mm-mm. Karena manusia sangat Berubah-berubah dinamis terus. ya, benar, berubah-berubah. Karena kita nggak bisa stagnan. Oh, kalau sekarang misalkan Maslow ya, Mm-mm. gitu ya. Teori kebutuhan dasar Maslow sekarang dulu adalah fisik gitu ya, Mm-mm. fisik, kemudian baru affection gitu Mm-mm. kan. Sekarang mungkin berubah, wifi dulu. Nggak bercanda ya teman-teman gitu. Jadi kita harus belajar sebenarnya. Nah, untuk mendalami hal yang akan berlangsung sepanjang hayat, coba pikirkan apa yang kalian nggak suka dulu. Mm-mm. Teman-teman jangan pilih hal yang nggak kalian banget deh gitu kan. Itu paling mudah. Kemudian minimalisir kan, saya tuh nggak ini, tapi kalau terlalu banyak sih, berarti itu tandanya teman-teman kurang mengenali diri sendiri gitu ya. Kalau saking banyak, berarti saya harus semuanya nih, semuanya Bu gitu kan, semua jurusan psikologi yang saya nggak suka, nggak mungkin. Nah, berarti ya kenalilah dulu. Paling gampangnya lihat di transkrip nilai, tapi transkrip nilainya bener-bener valid ya. Yang mana yang A yang dikejar yang di situ gitu ya Bu. Kan A-nya itu karena apa? Karena bener-bener suka menguasai atau karena apa? Lihat aja di transkrip. Oh ya, nilai saya tuh bagusnya di sini. Mungkin saya tertariknya di sini gitu kan. Atau nilai yang aduh ini saya nilainya jeleknya tuh di sini terus gitu kan. Mungkin ada mata kuliah apa yang jelek gitu. Nah, hal-hal kayak gitu. Jadi yang paling gampang, hindari hal yang tidak kita sukai gitu ya untuk menjadi peminatan. Yang kedua, kenali kamu kekuatannya di mana. Cari nilai tipikal mata kuliah apa yang nilainya bagus. Yang ketiga, ayo konsultasi sama dosen pembimbingnya, pembimbing akademik deh, PA ya, atau di sini punya PKK juga kan gitu, pusat karir dan konseling. Ayo manfaatkan fasilitasnya gitu. Oke Bu, jadi ternyata nggak kerasa nih Bu, ternyata kita udah berada di penghujung dari podcast kita pada kali ini. Jadi kalau misalnya aku bisa simpulin, yang pasti psikologi pendidikan itu kayaknya sangat-sangat seru banget ya. Apalagi dalam proses pembelajarannya itu lebih ke kolektif dan lain-lainnya. Terus habis itu bagi teman-teman yang masih bimbang nih, bimbang itu bagus ternyata teman-teman. Dan yang pasti teman-teman cukup pertama kenali diri teman-teman, habis itu juga hindari yang teman-teman kurang sukai, dan yang paling penting jangan takut untuk bertanya sama dosen PA, karena banyak ya mahasiswa-mahasiswa yang agak takut nih ketemu dosen PA-nya, takut diapa-apain, mungkin ditanya-tanyain segala macamnya. Nah, mungkin kalau misalnya dari aku itu Bu kesimpulannya. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Bu Risa karena sudah bersedia dan menyempatkan waktunya untuk menjadi pemateri pada kegiatan kita pada kali ini Bu. Ya, Bu. Mungkin dengan itu kami tutup podcast ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.